kabul dulu kuat, kini penuh keluhan. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Lansia juga berhak sehat dan aktif asalkan tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Bimbingan Lansia. Bimbingan untuk keresahan Bapak dan Ibu dalam hal kesehatan dan kehidupan di usia senja. Sebelumnya silakan subscribe dan berikan komentar apa harapan terbesar Bapak Ibu di usia yang sudah lanjut agar dibantu aminkan oleh sahabat lansia lainnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Banyak dari kita berpikir bahwa semua buah itu pasti sehat dan secara umum memang begitu. Tapi bagi pria usia lanjut yang sedang menghadapi gejala BPH, ada 5 jenis buah yang jika dikonsumsi tanpa pengaturan bisa memperparah peradangan, memperbesar prostat, dan menyebabkan gangguan buang air kecil semakin berat. Hari ini saya ingin mengajak Bapak mengenal 5 buah tersebut. Semua sangat umum di pasar dan meja makan kita. Saya juga akan menjelaskan buah-buah apa saja yang bisa dikonsumsi sebagai gantinya, agar tubuh tetap sehat tanpa menyiksa prostat. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya, apakah Anda merasa sering terbangun di malam hari hanya untuk ke kamar mandi? Apakah Anda merasa buang air kecil tidak selega dulu? Jika ya, mungkin inilah saatnya melihat kembali pilihan buah yang Anda konsumsi setiap hari. Mari kita mulai. Bayangkan suasana sore yang hangat di teras rumah. Di atas meja ada sepiring rujak favorit, potongan mangga muda, mentimun, dan tentu saja nanas segar dengan rasa asam manis yang langsung menggoda lidah. Bagi banyak lansia, terutama di Jawa dan Sumatera, nanas adalah buah yang sering hadir saat bersantai bersama keluarga. Rasanya menyegarkan, teksturnya renyah, dan tampilannya pun terlihat sehat dan alami. Namun, pernahkah Bapak merasa setelah makan nanas di siang hari, malamnya justru lebih sering bolak-balik ke kamar mandi? Kalau pernah, bisa jadi tubuh Bapak sedang memberi sinyal halus bahwa nanas, meskipun lezat, tidak bersahabat dengan prostat yang sudah membesar. Sebagai dokter geriatrik, saya sering menerima pertanyaan seperti ini. Dok, saya suka makan nanas, tapi belakangan ini kok jadi sering merasa tidak nyaman di bagian bawah perut. Setelah saya jelaskan, banyak pasien akhirnya menyadari bukan nanasnya yang salah, tapi tubuh kita yang sudah berubah seiring usia. Dan karena itu, kita perlu lebih selektif dalam memilih makanan. Mari kita lihat dari sisi medis. Nanas memang kaya akan vitamin C dan serat, tapi juga mengandung fruktosa dalam kadar cukup tinggi. Jenis gula alami yang dapat meningkatkan peradangan ringan di seluruh tubuh, termasuk di jaringan prostat. Pada pria yang sudah mengalami pembesaran prostat, peradangan ringan saja bisa cukup untuk memperburuk tekanan di area panggul dan akhirnya membuat aliran urin semakin tersendat. Selain itu, nanas mengandung enzim bromelain. Di dunia medis, bromelain dikenal punya efek antiinflamasi dalam beberapa konteks, tapi efeknya bisa berbeda pada pria lansia yang prostatnya sudah membesar dan sensitif. Bromelain bisa meningkatkan aliran darah ke daerah pelvis. Meski terdengar positif, bagi jaringan prostat yang sudah bengkak, hal ini seperti menambah bahan bakar pada api kecil yang sudah menyala. Akibatnya muncul rasa penuh, nyeri, dan keinginan buang air kecil semakin sering. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah tingkat keasaman buah ini. Rasa asam segar yang disukai lidah kita ternyata dapat mengiritasi dinding kandung kemih dan uretra. Apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau saat perut kosong. Bagi sebagian lansia, ini menyebabkan rasa panas saat kencing. Bahkan sensasi ingin buang air kecil tapi tak kunjung tuntas. Tentu saya tidak mengatakan bahwa Bapak harus berhenti makan nanas selamanya. Kalau Bapak memang sangat menyukai nanas, makan sedikit sesekali tentu tidak masalah. Tapi bila gejala prostat Bapak sudah mengganggu tidur malam, sebaiknya berhenti dulu sejenak dan amati tubuh sendiri. Kadang perubahan kecil seperti ini bisa membuat malam jadi lebih tenang dan tidur jadi lebih nyenyak. Sebagai gantinya, Bapak bisa mencoba buah yang lebih lembut untuk prostat seperti buah pir atau blueberry. Keduanya rendah gula, tidak asam, dan mengandung antioksidan kuat yang justru membantu menenangkan peradangan dari dalam. Jadi izinkan saya bertanya, apakah Bapak sering makan nanas sebagai camilan siang atau sore hari? Pernah merasa gejala makin parah setelahnya seperti kencing lebih sering, rasa tidak tuntas, atau nyeri halus di bawah perut? Kalau iya, mungkin sudah saatnya memberi jeda pada nanas dan melihat bagaimana tubuh merespon. Setiap minggu di ruang praktik, saya bertemu pasien usia lanjut yang datang dengan keluhan buang air kecil makin sering, terutama di malam hari. Dan banyak dari mereka mengatakan dengan penuh keyakinan, "Tapi saya sudah hidup sehat kok, Dok." Pagi hari saya selalu minum air jeruk nipis hangat dan hampir tiap sore saya makan jeruk sungkis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa rutinitas yang mereka anggap menyegarkan dan menyehatkan itu bisa ikut memperparah masalah prostat yang sedang mereka alami.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak bisa dipungkiri jeruk dan buah-buahan sitrus seperti lemon, jeruk nipis, atau jeruk bali memang kaya vitamin C dan memang sejak dulu dipercaya bisa menjaga daya tahan tubuh, terutama saat cuaca tidak menentu. Pada pria di atas usia 60 tahun yang sudah mengalami pembesaran prostat, kandungan alami dalam buah-buah ini bisa menjadi pemicu iritasi dan memperparah gejala kencing. Izinkan saya menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami. Jeruk termasuk dalam golongan buah dengan tingkat keasaman, pH cukup tinggi. Keasaman inilah yang bisa mengiritasi dinding kandung kemih dan uretra, terutama jika dikonsumsi secara rutin setiap hari. Efeknya mungkin tidak langsung terasa dalam sehari 2 hari, tapi bagi mereka yang sudah memiliki pembengkakan prostat, lapisan saluran kemih yang sensitif bisa lebih cepat mengalami gangguan. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Daryono, 68 tahun dari Semarang. Beliau sangat suka minum air lemon hangat tiap pagi, katanya membuat tubuhnya lebih bugar. Tapi saat saya tanya tentang pola buang air kecil, ternyata beliau sering merasa tidak tuntas. Dan 3-4 kali bangun di malam hari. Setelah kami minta beliau berhenti minum lemon pagi selama 10 hari, dan mengganti dengan air putih biasa, jumlah buang air malamnya berkurang hampir separuh. Itu artinya kadang hal yang terlihat sehat bisa tidak cocok dengan kondisi tubuh kita saat ini. Selain bersifat asam, buah sitrus juga mengandung gula alami dalam bentuk fruktosa. Meskipun kadarnya tidak setinggi nanas atau anggur, tetap saja berkontribusi pada peradangan ringan dalam tubuh. Dan seperti yang sudah Bapak tahu, prostat yang meradang mudah sekali membesar dan menekan uretra, menyebabkan rasa nyeri, anyang-anyaran, atau kesulitan memulai aliran urin. Saya tidak melarang Bapak untuk menikmati jeruk sesekali, apalagi jika memang menyukainya sejak muda. Tapi kalau setiap hari Bapak minum air jeruk atau makan sampai buah sitrus dan mulai merasakan gejala yang tidak nyaman, mungkin tubuh Bapak sedang memberi sinyal halus bahwa waktunya membuat sedikit penyesuaian. Sebagai gantinya, cobalah buah seperti apel merah, pir manis atau berry, strawberry, blueberry. Buah-buah ini tidak terlalu asam, tetap mengandung antioksidan tinggi dan lebih ramah bagi sistem kemih dan prostat. Jadi izinkan saya bertanya, apakah Bapak punya kebiasaan minum air lemon atau makan jeruk tiap hari? Pernah merasa buang air kecil jadi makin sering atau terasa tidak nyaman setelahnya? Kalau iya, mungkin inilah saatnya memberikan jeda dan mencoba pilihan buah yang lebih menenangkan tubuh. Kalau kita bicara tentang buah paling sering dikonsumsi oleh lansia di Indonesia, salah satu yang langsung muncul di pikiran adalah pisang. Murah, mudah ditemukan, tidak perlu dikupas dengan pisau, dan yang paling penting tidak membuat perut kembung. Banyak orang tua menjadikannya sarapan harian atau camilan peganjal lapar sebelum tidur. Saya paham. Bahkan di rumah ibu saya sendiri, pisang hampir selalu ada di meja makan. Tapi beberapa waktu terakhir, saya mulai sering bertanya lebih dalam kepada pasien lansia saya yang mengalami gangguan prostat. Berapa buah pisang yang Bapak makan setiap hari? Karena ternyata terlalu sering atau terlalu banyak mengonsumsi pisang juga bisa memperburuk gejala pembesaran prostat. Kenapa bisa begitu? Pertama, pisang dikenal sebagai sumber kalium yang sangat baik. Kalium penting untuk mengatur tekanan darah dan fungsi otot, itu benar. Tapi bagi pria yang fungsi ginjalnya mulai menurun seiring usia, kelebihan kalium bisa membuat tubuh menahan cairan. Dan saat cairan berlebih menumpuk di tubuh bagian bawah, itu menambah tekanan pada kandung kemih dan prostat. Membuat rasa penuh dan keinginan buang air kecil menjadi lebih sering khususnya di malam hari. Kedua, meskipun pisang bukan buah berlemak atau tinggi gula, pisang mengandung fitosterol alami, zat nabati yang mirip dengan hormon. Dalam jumlah kecil mungkin bermanfaat, tapi bila dikonsumsi berlebihan, fitosterol bisa mempengaruhi keseimbangan hormon pria, terutama testosteron yang pada lansia sudah mulai menurun secara alami. Gangguan hormon ini bisa memperparah pembesaran prostat karena tubuh tidak mampu lagi menahan respon peradangan kecil di jaringan prostat. Saya pernah bertanya kepada seorang pasien Pak Hadi dari Depok yang selalu makan 3 buah pisang setiap hari pagi, sore, dan malam. Beliau mulai heran kenapa setiap hari justru makin sering buang air kecil dan tetap merasa tidak lega. Setelah kami minta kurangi menjadi hanya 1 buah di pagi hari, keluhannya membaik perlahan dalam 2 minggu. Saya tidak sedang menyalahkan pisang karena pisang memang punya banyak manfaat, tapi dosis dan frekuensi menjadi hal yang sangat penting di usia Bapak sekarang. Kalau Bapak terbiasa makan lebih dari 1 pisang sehari, apalagi menjadikannya camilan malam, mungkin sekarang saatnya untuk mengamati efeknya terhadap pola buang air kecil.
Kadang kebiasaan yang kita bawa sejak muda seperti makan pisang setiap hari, membuat kita lupa bahwa tubuh di usia sekarang punya kebutuhan yang berbeda. Tapi tidak apa-apa. Menyesuaikan bukan berarti menghilangkan, tapi memberi ruang agar tubuh kita tetap nyaman di usia sekarang. Sebagai alternatif, Bapak bisa mencoba apel merah atau buah pir yang lebih rendah kalium dan tidak mempengaruhi keseimbangan hormon secara langsung. Bolehkah saya bertanya dengan tulus? Berapa buah pisang yang biasanya Bapak makan setiap hari? Apakah setelah itu Bapak merasa lebih sering ke kamar mandi, terutama saat malam? Kalau iya, mungkin tubuh sedang meminta Bapak untuk memperlambat langkah dan memberi ruang bagi prostat agar bisa bernapas lebih lega. Beberapa minggu lalu, saya berkunjung ke rumah salah satu pasien lama saya, Pak Wahid, yang berusia 72 tahun. Kami duduk santai di teras dan seperti biasa beliau menyambut saya dengan senyum ramah dan sepiring buah potong. Di atas piring itu ada semangka merah segar, dingin dari kulkas, manis dan menggoda. Saya makan ini hampir setiap sore, Dok, katanya dengan bangga. Biar segar dan tidak dehidrasi, saya tersenyum lalu bertanya perlahan. Bapak masih sering bangun malam untuk ke kamar mandi? Ya? Beliau mengangguk pelan. Iya, sekarang bisa 4-L kali, padahal dulu cuma 2. Semangka memang tampak sangat tidak berbahaya. Kandungan airnya yang tinggi, lebih dari 90%, membuatnya terlihat sempurna untuk menghidrasi tubuh terutama di cuaca panas. Namun untuk pria lansia dengan prostat yang sudah membesar, kandungan air yang terlalu tinggi justru bisa menjadi masalah. Saat kita makan semangka dalam jumlah banyak, tubuh menerima volume cairan yang besar dalam waktu singkat. Ketika prostat sudah membesar, saluran kemih menjadi lebih sempit. Hasilnya kandung kemih tidak bisa mengosongkan diri dengan baik sehingga sisa urin tertahan. Akibatnya rasa ingin buang air kecil muncul kembali walaupun baru saja ke kamar mandi. Bahkan sering kali pasien mengatakan bahwa mereka merasa seperti tidak pernah benar-benar tuntas. Hal ini membuat malam terganggu karena tidur selalu terputus oleh dorongan untuk ke toilet. Tubuh pun jadi lelah, pikiran cepat cemas, dan tekanan darah lebih sulit dikendalikan. Selain itu, semangka juga mengandung gula alami meskipun tidak terlalu tinggi. Gula ini jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terus-menerus bisa memicu peradangan ringan yang memperparah pembengkakan prostat. Terutama bila dikonsumsi malam hari, waktu tubuh seharusnya beristirahat bukan mengolah beban cairan baru. Apakah ini berarti Bapak tidak boleh makan semangka? Tidak juga. Semangka tetap bisa dinikmati, tapi dalam jumlah sedang dan pada waktu yang tepat. Saya sering menyarankan pasien saya untuk makan semangka pada pagi atau siang hari, dan menghindari mengonsumsinya menjelang tidur. Kalau Bapak ingin tetap merasa segar di sore hari, Bapak mungkin bisa mengganti dengan beberapa iris apel dingin atau pir yang lebih ringan, tidak terlalu berair, dan tetap menyegarkan. Saya ingin Bapak bertanya pada diri sendiri, apakah Bapak sering makan semangka di sore atau malam hari? Dan apakah setelah itu tidur Bapak terganggu oleh dorongan buang air kecil yang terus datang? Jika iya, mungkin bukan karena tubuh melemah, tapi karena piring buah sore itu belum disesuaikan dengan kebutuhan prostat di usia sekarang. Salah satu kebiasaan yang sering saya lihat saat mengunjungi rumah pasien lansia adalah ini. Di meja ruang tamu ada sebuah mangkuk kecil berisi anggur dengan warna ungu atau hijau yang mengilap dan mengundang. Biasanya disiapkan oleh cucu atau menantu karena dianggap sebagai camilan sehat dan buah mahal yang menunjukkan perhatian. Memang benar anggur dikenal sebagai buah kaya antioksidan. Banyak artikel menyebut manfaatnya untuk jantung dan sirkulasi darah. Namun untuk pria usia lanjut dengan masalah prostat, anggur menyimpan sisi lain yang perlu Bapak ketahui. Yang pertama, kandungan gula alami pada anggur cukup tinggi, terutama fruktosa. Karena bentuknya kecil dan mudah dimakan, kita sering tidak sadar sudah mengonsumsi 10-15 butir dalam sekali duduk, padahal jumlah itu sudah setara dengan 2-3 sendok makan gula pasir. Gula ini bisa memicu peradangan halus di jaringan tubuh, termasuk di area prostat. Ketika prostat yang sudah membesar mengalami tambahan peradangan, meski ringan, gejalanya bisa langsung terasa. Rasa ingin buang air kecil lebih sering, aliran tidak lancar, atau nyeri ringan di bawah perut. Yang kedua, kulit anggur mengandung senyawa bernama tanin. Tanin sering ditemukan juga di teh atau coklat pekat. Pada beberapa orang, tanin bisa mengiritasi lapisan kandung kemih, menyebabkan rasa mengganjal atau tidak nyaman setelah makan anggur. Bagi pasien saya yang sudah memiliki riwayat BPH benign prostatic hyperplasia, efek ini bisa terasa cukup nyata. Mereka mengeluh sulit tidur malam meski siangnya tidak minum kopi atau teh. Rupanya karena camilan sore berupa anggur manis itu. Saya tidak mengatakan bahwa anggur adalah buah yang buruk.
Namun seperti semua hal baik di dunia ini, jumlah dan frekuensi tetap penting. Kalau Bapak menyukai anggur, cobalah membatasi jumlahnya. Cukup 5-6 butir sekali makan dan hindari memakannya di malam hari. Sebagai alternatif, Bapak bisa memilih buah seperti blueberry, strawberry, atau apel merah. Selain rendah gula, buah-buah ini juga lebih bersahabat dengan sistem kemih dan membantu melawan peradangan dari dalam. Saya ingin mengajak Bapak merenung sejenak. Apakah Bapak terbiasa makan anggur sebagai camilan sore atau malam hari, serta merasa setelah itu lebih sering buang air kecil di malam hari, atau merasa tidak tuntas? Kalau iya, mungkin saatnya mencoba mengubah kebiasaan kecil ini demi tidur yang lebih nyenyak dan tubuh yang lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah membahas 5 buah yang terlihat segar dan alami. Nanas, jeruk, pisang, semangka, dan anggur. Namun jika dikonsumsi tanpa pengaturan, bisa memperberat gejala pembesaran prostat. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk menghindari semuanya sepenuhnya. Tidak. Ingatlah bahwa setiap tubuh berbeda, dan yang terpenting bukan pantang total, tapi mengenali sinyal tubuh sendiri. Kalau setelah makan buah tertentu, Bapak merasa lebih sering buang air kecil, tidur terganggu, atau terasa tidak tuntas, itu sudah cukup menjadi pertanda untuk mulai berhati-hati. Kesehatan prostat bukan tentang melarang semua yang Bapak suka. Kesehatan prostat bukan tentang melarang semua yang Bapak suka, tapi tentang membuat pilihan kecil setiap hari, mengurangi asupan gula tersembunyi, menghindari buah asam menjelang tidur, atau cukup menukar camilan malam dengan apel potong. Langkah kecil ini bila dilakukan dengan sadar dan konsisten, bisa mengubah kualitas hidup Bapak secara perlahan. Lebih tenang di malam hari, lebih percaya diri di siang hari, dan lebih dekat dengan kesehatan yang Bapak rindukan. Kalau Bapak merasa video ini membantu menjelaskan sesuatu yang selama ini mengganggu, silakan klik tombol suka dan bagikan video ini kepada teman sebaya yang mungkin mengalami hal serupa. Jangan lupa berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya seputar kesehatan lansia. Yeah!